Masih bersama kami Aryo Seno Bakaskoro dari PDI Perjuangan, kemudian Burhanuddin Muhtadi dan juga Ray Rangkuti. Mas Seno, terpotong pertanyaan saya di sebelumnya. Di internal partai sendiri apakah juga sudah solid di Rakernas kali ini akan berada di luar pemerintahan atau ada pandangan berbeda nih untuk mempertimbangkan bisalah untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Ya, agenda hari ini kan membahas itu secara mendetail di dalam berbagai komisi dan subkomisi terkait dengan sikap politik. Tetapi kalau bicara tentang kebatinan kader PDI Perjuangan, apalagi dari pidato Ibu Ketua Umum yang begitu prinsipil kemarin, itu kan sebenarnya sudah tertangkap sebuah kebatinan yang ingin kritis terhadap pemerintah. Tapi apapun yang menjadi hasil keputusan dari Rakernas ini sifatnya adalah usulan kepada Ketua Umum, Mas. Persoalan nanti kapan kemudian keputusan sikap politik itu akan dibuat, lalu apakah di dalam atau di luar pemerintah, termasuk juga bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terhadap berbagai macam undang-undang atau rencana revisi undang-undang yang sedang dibahas, itu yang memiliki kewenangan penuh dan hak prerogatif adalah Ketua Umum. Jadi sifat dari Rakernas ini nanti yang akan disampaikan besok di dalam pembacaan rekomendasi eksternal, itu sifatnya adalah usulan kepada Ketua Umum. Nanti apapun yang akan jadi hasil, Bu Mega yang akan menentukan. Tetapi sekali lagi secara kebatinan kader-kader PDI Perjuangan, kami semua punya satu concern yang sama dengan Ibu Mega, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ini ada sisi gelap kekuasaan yang berusaha mengintervensi, dan bahwa ke depan kita masih harus akan menghadapi pilkada serentak, 2029 kita akan menghadapi pilpres lagi, dan tidak boleh cara-cara kemarin seperti yang kita rasakan di dalam pilpres 2024, yang itu melibatkan abuse of power, melibatkan intervensi aparat, melibatkan intimidasi dan lain sebagainya, tidak boleh terulang di pemilu-pemilu berikutnya. Sikap itu ada di dalam batin kami semua hari ini. Persoalan kapan itu nanti akan menjadi sikap resmi partai yang tertulis, yang tertuang dalam hitam di atas putih, yang itu akan mewarnai catatan merah sejarah Republik. Ini masalah timing ini yang akan mengumumkan adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar sekali lagi karena kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan kita ada berikut ini. Selamat menjalankan ibadah fardu maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya lanjut ke Bung Ray. Kalau begitu Bung Ray, ada suasana kebatinan yang ditangkap walaupun kemudian pada akhirnya putusan tetap di tangan Bu Mega. Kalau Anda melihatnya ini ujungnya pasti akan fix, akan ke oposisi atau jangan-jangan akan ada momen melihat syarat dan ketentuan berlaku? Kita ini terlalu banyak di bawah pengaruh politik gaya Pak Jokowi gitu loh Pak. Sehingga selalu melihat tingkah laku politisi itu A dan B, C itu bisa beda-beda tiap hari gitu. Itu efek dari gaya Jokowi yang memang hari ini ngomong A, besok bertindak C, besok lagi ngomong yang lain gitu loh Pak. Nah itu terlalu banyak di kepala kita. Itu sebetulnya bukan karakter Ibu Mega, itu maksud saya. Ibu Mega itu dari dulu kita kenal, kalau udah ngomong A ya dia nggak. Bahkan untuk tindakan kayak begitu dia nggak populer pun, dia tempuh kok. Ketika beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu petugas partai, semua orang marah. Tapi dia nggak pernah mencabutnya. Karena itu di konstitusi partainya, itu di ADART partai itu ada yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu tidak perlu ada tafsir-tafsir yang macam-macam lagi kepada Ibu Mega. Yang bisa kita sampaikan itu, terima kasih Ibu Mega, Anda udah menegaskan kembali betapa penting demokrasi ini dirawat. Kalau kalah, ya oposisi, mengawasi pemerintah, mengawal pemerintah, supaya ada politik ini hidup. Sebab kalau semua berbondong-bondong kepada kekuasaan, politik kita mati. Nggak ada lagi, nggak terlalu penting lagi namanya demokrasi itu. Nah, dengan penegasan Ibu Mega ini, kita mengharapkan kembali politik ya hidup lagi, karena ada yang menyatakan berbeda, ada yang mengkritisi pemerintah, ada yang mengawasi pemerintah, ada yang mengatakan suara yang berbeda mungkin yang dominan, yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak punya keraguan bahwa pada sikap Ibu Mega untuk mengatakan bahwa beliau berada di oposisi, bahkan beliau mengatakan kok, ya jangan jadi politisi kalau hanya mencari zona nyaman aja, kata beliau.
Oke, sudah kami tangkap Politisi yang itu. kuat itu adalah politisi Oke. yang siap diuji kapan waktu pun, baik Oke. di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Anda punya keyakinan oleh itu, tapi kalau menurut Mas Burhan ada implikasi tertentu nggak? Karena kan kalau kita lihat, kalaupun jadi nih PDIP sikap oposisi, PKS belum menyampaikan sikap. Akan ada dinamika apa nanti kalau ternyata PDIP sendiri yang akan oposisi? Kalaupun toh hanya PD Perjuangan yang berdiri sendiri sebagai barisan oposisi, menurut saya bagus buat PD Perjuangan secara elektoral, karena semua insentif secara politik, kalau misalnya ada ketidakpuasan yang makin meningkat terhadap pemerintahan mendatang, itu akan dimonopoli oleh PD Perjuangan. Justru malah kabar baik. Dan saya sendiri ya, itu merasa kalaupun toh semua partai berada di dalam kekuasaan, dan hanya PD Perjuangan yang setia berada di luar, itu tidak serta-merta PD Perjuangan akan sendirian. Karena jangan lupa, nature-nya partai itu adalah mencari popularitas. Baik. Kalau misalnya popularitas menurun, maka partai-partai yang berada di dalam kekuasaan pun itu akan mencoba pragmatis untuk mendapatkan dukungan publik. Jadi menurut saya ujian sebenarnya itu adalah soliditas partai-partai pendukung Itu dia. Pak Prabowo. Dan saya melihat karena Pak Prabowo hanya didukung oleh Gerindra, yang notabene adalah partainya, itu tidak jaminan partai-partai yang akan mendukung Pak Prabowo akan setia seterusnya. Baik. 2023. Baiklah, Mas Burhan, Bung Rey, Mas Edo, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Prof. Burhan. Sampai ketemu. Informasi berikutnya, usai jeda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK menawarkan perlindungan untuk Aib yang dinilai memiliki peran penting mengungkap kasus Vina dan Eki.